Udah gini aja. Nanti kalau saya terus-terusin diskusi sama kamu, orang-orang Islam yang masih waras mereka malu. Kemudian yang kedua, habis stok dekolgen saya. Edis, Tuan Edis itu Lompat-lompat semua diborong sama dia. Adil. Satu nanya ke sini. Kenapa kita tidak menyelesaikan satu selesai daripada kita membahas 1000 permasalahan tapi tidak ada satupun yang selesai. Tuan Edis adil, aku tanya. Adil. Jawab aja, malu kan? Jawab. Nah, kalau Tuan Edis adil, aku mau adakah di surga Edis itu pesta seks? Jadi kalau nggak ada berarti nggak adil. Jawab dulu. Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana orang Kristen yang terlahir cacat, kapan dia bisa merasakan itu? Bagaimana orang Kristen terakhir catat? Emangnya harus merasakan itu? Kenapa hal kau jadi Muhammad yang harus merasakan seks? Adil. Tuhan kau nggak adil. Tuhan kau nggak adil. Baik. Tuhan kau Saya nggak jawab adil. ya. Saya jawab begini. Jadi yang namanya kehidupan yang akan datang menurut Yesus kami, ya, itu manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Malaikat itu dia tidak memiliki hawa nafsu atau keinginan. Kapan anak cacat itu dapat? Kapan anak cacat itu dapat lihat paha, lihat buah dada kapan? Iya, karena di dalam otak kamu itu adalah sebuah keharusan seperti Muhammad. Makanya roh atau spirit Muhammad telah merasuki orang-orang Islam. Anak Kristen yang terlahir itu dia buta waktu lahir buta. Anak Kristen itu kapan dia bisa lihat buah dada, kapan dia bisa lihat paha, kapan? Iya, karena di dalam otaknya orang Islam itulah tujuan hidup mereka. Kapan? Aku tanya kapan dia bisa lihat kalau Tuhan kau itu adil, kapan? Apakah itu harus? Apakah itu keharusan? Kau kan bilang tadi Tuhan kau adil. Oh iya, kau bilang adil. Baik, saya kasih Anda contoh. Anda tahu orang yang kecanduan narkoba? Yang buta tadi kapan dia dapat? Yang buta tadi kapan dia bisa Ya, lihat? baik. Tenang ya, tenang. Saya tidak pernah satu kali pun seumur hidup saya sentuh yang namanya narkoba. Tidak pernah. Tenang dulu, Tenang. Ini saya lagi menjawab nih. Seumur hidup saya tidak pernah saya yang namanya sentuh narkoba. Nggak pernah. Putau, sabu-sabu saya nggak pernah sentuh. Bagi orang yang kecanduan narkoba itu sangat penting bagi dia. Orang yang tidak merasakan narkoba, kata dia begini. Nah, jadi menurut dia yang tidak merasakan, mereka tidak pernah merasakan kenikmatan. Nah, sama saja bagi Anda buah dada, paha, bagi Anda itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan bagi Anda orang-orang yang tidak merasakan itu menurut Anda rugi besar. Ya karena Anda kecanduan dengan itu. Sedangkan di dalam sedangkan Kristus bukan itu. Yang terakhir buta itu kapan dia bisa lihat? Kenapa harus begitu? Itu pertanyaannya. Adil. Adil Tuhan kau. Berarti orang yang tidak merasakan narkoba berarti tidak adil dong. Apa hubungannya dengan narkoba? Ya itu, karena otak Anda isinya itu. Orang narkobaan juga isinya itu. Isinya sabu-sabu dan putau. Gimana sih ini orang ini? Anak Kristen itu terlahir Orang sampai kesel loh nonton kamu. Ya, anak Kristen itu terlahir buta. Dia tidak bisa melihat yang indah-indah. Kenapa yang indah-indah itu Anda katakan paha? Aku kasih contoh sama kau supaya kau masuk di otak Kenapa kau. kok contohnya paha? Apa yang ada? Ya karena di dalam otakmu adanya itu. Ya, apa yang ada di surga kau? Baik, saya jawab. Main ke sana. Apa yang ada? Nih, Anda Islam dan Anda percaya Islam ya? Apa yang ada di surga kau? Ya, tenang. Menurut agama Islam, apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam?
Aku mau main ke surga kau. Apa yang surga kau kasih untuk aku? Baik. Ada kopi, Di dalam ada surga, kopi. di dalam iman kami, kehidupan yang akan itu adalah bagaimana manusia itu hidup bersama-sama dengan Tuhan dan kekal selama-lamanya. Kutanya, jika aku datang ke surga kau, apa yang aku dikasih? Ada kopi, Yang jelas ada nggak, teh. yang jelas nggak ada itu yang seperti kau ceritakan. Mau. Jadi masih mau kau jadi Kristen? Nggak tahu Iya apa kau mau, dikasih. mau. Seperti apa kita nggak ngerti persis, orang saya nggak pernah ke sana. Tapi ada yang saksikan dia bangkit. Coba nggak dibilang di Kok kitab. lari kemana-mana sih Gus? Tenang, tenang. Kamu kan bertanya kepada saya, emangnya apa di surga Kristen itu? Kok kamu masih mau jadi orang Kristen? Saya bilang, pertama, saya nggak pernah ke surga. Tetapi gambaran dikatakan di kehidupan yang akan datang, kami akan hidup bersama-sama dengan sang sumber hidup. Sehingga tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian di sana. Nah, ngapain? Seperti apa bentuk persisnya kami tidak tahu. Jadi ngapain kau masih jadi Kristen? Yang kalau kau jelas, nggak yang jelas tidak ada di situ kawin-mawin seperti surganya orang Islam. tahu? Berarti bukan dari aku ya, masalah kawin ngawin dari Adis ya. Sekarang bagaimana anak yang buta tadi, dia pengen lihat paha, kepengin lihat vagina, kepengin lihat buah dada. Ya, Kapan misalnya? karena orang yang di dalam kekristenan dia tidak membawa lagi arwah atau spiritnya Muhammad yang pengen lihat seperti yang kamu ucapkan. Karena yang seperti itu adalah Muhammad, Nabi kedua. Kalau seandainya Edis yang buta, apakah menurut Edis Tuhan itu adil? Baik, ada satu pertanyaan. Murid-murid Yesus kepada Yesus sendiri. Ketika ada seorang buta dan murid-murid bertanya kepada Yesus, apa yang menyebabkan inilah buta? Apakah karena dosa orang tuanya atau dosa dia sendiri? Lalu jawab Yesus, bukan karena dosa orang tuanya dan bukan pula karena dosanya, tetapi supaya kehendak Tuhan dikatakan. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta. Tenang, tenang. Nah, makanya saya sering bilang, Kristen yang sejati, Kristen yang benar Kristen itu sebenarnya adalah melakukan mujizat. Walaupun banyak gereja-gereja sekarang yang sudah kehilangan spirit itu. Spirit melakukan mujizat. Begitu. Makanya gereja yang betul-betul rasuli, gereja yang betul-betul injili itu gereja mujizat. Begitu, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, seperti yang kita baca di dalam Bible. Nah, sekarang begini. Dan itu sudah banyak kesaksian-kesaksian begitu di seluruh dunia. Sekarang yang mau saya tanya balik sama Anda ini, pertanyaan yang sama. Menurut agama Islam, kenikmatan yang paling utama, yang paling tinggi dalam agama Islam itu apa? Apa? Apa maksudnya? Ngewek. Memang susah ini. Teman-teman, inilah orang Islam biar kalian tahu. Sebentar. Jadi apa lain? Edis bertanya. Baik. Aku menjawab. Baik. Jadi selain itu apa yang enak? Coba. Baik, ada yang tenang. lain? Saya tunjukkan dalilnya. Oh, berarti nggak adil tuh, Edis. Tenang, Gun. Eh. Kamu kan kalau ngomong, coba tenangin diri dulu, jangan emosi. Enggak, biar close. Masalah pertama, anak buta tadi, berarti nggak adil Tuhanmu. Ini biar Sebentar. kita loncat. Biar kita loncat. Baik, saya tentang- tunjukkan hadisnya. Begini, tadi saya bertanya kepada kamu, apa kenikmatan tertinggi kamu bilang adalah mengewek bahasa kamu ya, berhubungan seksual, betul? Baik, inilah otaknya orang Islam. Saya tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Apa kenikmatan tertinggi dalam surga Islam? Perhatikan. Lihat ya. Memandang wajah Allah adalah kenikmatan tertinggi di akhirat. Itu nggak usah Tenang kotak. dulu, Itu nggak usah kotak. gantian. Tadi kamu ngomong, saya diam. Sekarang gantian. Coba, dengar. Menurut Muhammad atau menurut ajaran agama Islam, memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tertinggi. Tapi menurut Gun Saleh, kenikmatan tertinggi itu yaitu mengewek, kata dia, ya, bersetubuh, menyetubuhi perempuan. Perhatikan. Tenang. Iya, makanya isi ajaranmu sama Islam nggak sama. Tenang. Perhatikan. Imam Ahmad bin Hambal
Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya menegaskan ideologi Ahlus Sunnah yang agung ini dalam ucapan beliau. Termasuk prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah adalah kewajiban mengimani bahwa kaum mukminin akan melihat wajah Allah Ta'ala yang maha mulia pada hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih. Ismail dan seterusnya. Saya bacakan. Perhatikan ya. Perhatikan. Penghuni surga pada hari kiamat akan melihat wajah Rabb-nya, wajah Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Mereka tidak merasa ragu dan bimbang dalam melihat Allah Ta'ala. Maka wajah-wajah mereka akan ceria dengan kemuliaan darinya. Dan mata, tenang. Dan mata mereka, saya lagi baca, tenang. Dan mata mereka dengan karunia dan seterusnya, kenikmatan dan hidup yang kekal. Saya balik dulu kamera saya lagi. Apa poin ingin tanya? Saya balik kamera saya lagi, sebentar. Biar Anda paham. Jadi, pernyataan Anda dengan pernyataan Muhammad bertolak belakang nggak? Boleh aku jawab? Silakan. Jadi Edis, Allah itu bagi orang yang menyembah dia kasih hadiah surga. Kan gitu Edis. Setelah kita di surga, jika saya mau memang berjumpa sama Allah, Allah membuka pintu. Tetapi jika saya tidak mau jumpa dengan Allah pun nggak apa-apa. Memang sudah dikasih tempat saya di surga. Itu pesta seks tadi tuh. Oh, ada. Baik. Tapi baik, nggak apa-apa. Saya terus ini kan. Nanti ya. Udah gantian saya bicara. Yang buta tadi bagaimana? Oke, tenang. Saya selesaikan dulu. Boleh gantian saya bicara? Ya, yang buta tadi bagaimana? Baik. Sebelum ke saya yang buta, saya begini. Sebenarnya, memang ajaran agama Islam ini pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang berakal sehat dan berakal waras. Perhatikan. Menurut Muhammad, kenikmatan tertinggi di dalam surga itu adalah memandang wajah Allah. Lalu Gun Saleh bilang, bagi orang yang mau memandang wajah Allah silahkan. Tapi bagi orang yang nggak mau memandang wajah Allah, dia berhubungan seksual dengan banyak wanita. Makanya saya bilang, tenang, saya belum selesai. Makanya tenang. Makanya saya bilang, umat muslim di surga pun mereka menyekutukan Allah. Di surga pun mereka lebih memilih menikmati wanita-wanita ketimbang memandang wajah Allah. Jika orang muslim betul-betul cinta kepada Allah, jika orang muslim betul-betul menomorsatukan Allah, mengapa kesibukan orang muslim tidak memandang wajah Allah? Apakah kesibukan orang muslim? Video favorit kita. Perhatikan. Udah mulai. Rasulullah. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya nih. Udah malu. Mau terus? Udah. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Jadi teman-teman, menurut Al-Quran, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tetapi penghuni surga tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah. Penghuni surga menyibukkan diri dengan para wanita. Maka kesimpulannya di surga pun wajah Allah dicuekin sama orang-orang Islam. Sungguh luar binasa.
Tuhan di surga. Tuhan Iya, makanya saya bilang Gun Saleh, kalian itu tidak sibuk memandang wajah Allah. Di dalam Kristen apa dikatakan? Pada waktu itu ya tidak ada lagi air mata di mata mereka. Mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Maka kenikmatan tertinggi di dalam agama Kristen adalah bagaimana manusia itu kembali kepada sang empunya hidup. Bukan seksual seperti orang Islam. Makanya saya bilang agama Islam hanya diikuti oleh orang-orang yang mengalami gangguan seperti Gun Saleh ini. Berarti Tuhanmu di surga. Karena bertemu samamu tiap hari karena di surga dia. Iya, kamu saja tidak mau bertemu memandang wajah Allah kok. Mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli wanita-wanita? Edis, kan tadi udah aku Jawab pertanyaan saya, mana lebih nikmat memandang wajah Allah atau menggauli para wanita? Aku kasih kesempatan bicara, kan aku udah jelaskan. Gak berani jawab dia. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Manakah yang akan kau pilih Gun Saleh? Memandang wajah Allah atau bersetubuh dengan para wanita-wanita surga? Yang buta tadi kau jawab dulu, belum ada jawaban yang buta. Ya, tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tanya langsung mencret. Coba, apakah saya berlebihan ketika saya katakan di surga pun umat muslim akan menyekutukan Allah dengan paha? Nah, dia kan kita pakai bahasanya si Gun tadi. Dengan paha katanya dan payudara yang itu. Tapi teman-teman, Gun Saleh itu nggak salah. Dia nggak salah teman-teman. Karena memang ya beda memang. Yang tertulis dengan yang dilakukan itu beda. Keterangan Al-Quran sama Muhammad itu beda. Perhatikan ya. Saya kasih tunjuk lagi nih misalnya. Saya kasih tunjuk. Sabar ya. Apakah pernyataan Gun Saleh itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam? Sesuai. Perhatikan. Saya akan putarkan lagi sebuah ceramah seorang ustadz di salah satu stasiun televisi Trans TV. Perhatikan apa katanya. Dengarkan, pasang telinga kalian. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Itulah Islam. Jadi jangan salahin Gus Saleh. Ya memang ajaran Islam kayak begitu. Tapi kalau saya ngomong begini dibilang saya penistaan. Saya ini hanya mengungkapkan apa yang tertulis dalam ajaran agama Islam loh. Ya. Yuk.